lagi dalam UM Vlog bersama saya Eka Lutfiana. Dan dari lantai 4 Gedung WET Kampus Universitas Mulia Balikpapan menyapa Anda. Saat ini teknologi informasi mendominasi kehidupan manusia. Sumber daya yang ahli di bidang ini tentu saja banyak dicari-cari oleh sebuah perusahaan. Jurusan Sistem Informasi merupakan salah satu program studi yang unik karena menggabungkan beberapa ilmu keguruan, yaitu ilmu komputer, manajemen, dan juga ilmu bisnis. Jadi dalam jurusan ini teman-teman akan belajar memanfaatkan ilmu dan teknologi komputer untuk mendukung kebutuhan bisnis. Fokusnya tetap di bidang software dan programming, tetapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Nah, oleh karena itu tidak heran jika banyak mata kuliah yang berbau ekonomi manajemen di dalam jurusan ini. Nah, untuk lebih jelasnya di studio kami sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Ini merupakan spesialis di sistem informasi. Langsung aja kita sambut. Ini dia Bapak Tri Sudin Nugraha. Halo. Halo Bapak, apa kabar? Ya, mana? Hari ini gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran nih Pak, kira-kira saat ini tuh pembelajaran di sistem informasi seperti apa? Apa udah normal offline semua atau masih ada yang online atau gimana? Untuk saat ini pembelajaran di sistem informasi sudah setengah online, setengah offline. Kita juga melihat dari feedback dari mahasiswa kalau misalnya mereka maunya pembelajarannya seperti apa. Ternyata banyak yang memang menginginkan untuk offline gitu. Jadi kami dari Prodi Sistem Informasi memberikan fasilitas kepada dosen-dosen yang mau kuliahnya secara offline itu bisa memakai lab yang ada di UM. Dan kalau mau online juga ada sarana seperti classroom atau media pembelajaran online. Gitu, berarti sistem pembelajaran saat ini masih blended gitu ya Pak ya? Ada yang online dan juga ada yang offline. Tapi kalau untuk mahasiswa sendiri, kebanyakan yang memilih offline atau online Pak? Kebanyakan ya pada memilih untuk offline ya, karena kalau belajar di kelas kan beda dengan belajar online kan? Cuma kadang beberapa mahasiswa kayak, aduh lagi males nih, jadi online aja deh Pak gitu. Iya, banyak yang kayak gitu. Nah, untuk ini, apa itu namanya Pak? Apa sih yang membedakan antara jurusan sistem informasi dengan informatika? Yang membedakan ya jurusan sistem informasi dan informatika. Kalau untuk jurusan informatika kan dia lebih ke arah ranah software engineer atau pemrogramannya, entah itu pemrograman mobile, web, dan lain-lain. Dan dia lebih berbasis ke AI atau ke robotika. Nah, kalau untuk sistem informasi itu dia lebih ke bagaimana menerapkan sebuah IT ke dalam sebuah perusahaan. Jadi penerapan IT dalam sebuah perusahaan itu bisa nantinya membantu perusahaan tersebut untuk bekerja lebih efisien lagi, efektif lagi seperti itu. Dan di sistem informasi juga ada, kita juga punya semacam pembelajaran untuk yang ingin belajar multimedia gitu ya. Multimedia entah itu 2D, 3 dimensi atau untuk editing video. Jadi selain untuk pemrograman, penerapan IT di dalam sebuah perusahaan, di dalam sistem informasi itu juga ada untuk desain 2D atau 3 dimensinya. Seperti itu. Berarti lebih penerapan di dalam sebuah perusahaan itu harus ada IT-nya ya Pak? Iya, Karena kan betul. perkembangan ekonomi saat ini kan semakin pesat dan semakin maju, dan ini pentingnya sistem informasi di dalam perusahaan. Betul. Nah, kemudian seperti apa sih sistem pembelajaran di jurusan informasi ini setiap harinya? Setiap hari di dalam sistem informasi pembelajarannya ya, lebih ke arah pembelajarannya. Jadi pembelajarannya untuk mahasiswa yang mau belajar, maksudnya itu pemrograman secara langsung atau desain itu memang tidak bisa dilakukan secara online gitu. Jadi memang pembelajarannya itu harus offline, dan kita sudah ada lab multimedia. Alhamdulillah di situ mahasiswa bisa belajar untuk desain grafis, untuk bagaimana pemrogramannya dan lain-lain yang mendukung minat mereka di dalam bidang sistem informasi. Selanjutnya nih, ketika ada mahasiswa baru nih yang
ingin masuk di jurusan sistem informasi. Kira-kira hal apa sih yang harus dipersiapkan atau dipelajari mereka sebelum masuk ke jurusan ini? Yang paling pertama kalau misalnya mau masuk dalam sistem informasi ya, kita itu harus tahu kita minatnya lebih ke arah mana. Kalau komputer kan ada jaringan, ada bagian multimedia, ada bagian perangkat kerasnya, mungkin ada yang bagian robotika tadi ya, dan lain-lain. Jadi komputer itu kan luas, jadi kita harus tahu kita lebih minat kemana. Kalau misalnya minatnya ke arah bagaimana manajemen suatu perusahaan gitu, supaya IT-nya bisa lebih berkembang, nah itu bisa ke sistem informasi. Bagaimana basis data dari sebuah perusahaan itu bisa kita terapkan dalam bidang IT-nya. Termasuk juga bagi teman-teman calon mahasiswa gitu ya, yang mau mendaftar untuk saya kayaknya mau belajar ke arah multimedia, saya lebih senang desain grafis. Nah, itu juga bisa ke sistem informasi. Berarti konsentrasi yang ada di sistem informasi ini ada berapa, Pak? Konsentrasinya ada 2, yaitu business intelligence sama animasi dan multimedia. Di situ lebih ke arah multimedia. Multimedia. Berarti kalau yang bisnis berarti dia lebih ke perusahaan-perusahaan. Iya, lebih ke programming perusahaan. Terus untuk yang bisnis, konsentrasi bisnis intelijen ini harus benar-benar teliti karena tugasnya menganalisis suatu bisnis yang ada di teknologi zaman sekarang ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, gimana prospek kerja buat teman-teman dari jurusan sistem informasi nih? Apakah prospeknya lebih luas atau ya sekedarnya aja gitu, Pak? Untuk prospek kerja ya, apalagi di Balikpapan atau di Kalimantan Timur ini kan mau ada IKN ya. Iya. Nah, bagaimana penerapan IT itu bisa dikembangkan dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan IKN tadi, itu semakin banyak gitu. Kalau untuk di bisnis intelijen ya, itu bagaimana penerapan IT-nya dalam perusahaan yang bergerak di maksudnya itu di Balikpapan kan, apalagi Balikpapan juga tempatnya perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Jadi intinya bisa lah, banyak. Dia bisa jadi ibaratnya IT konsultan, IT programmingnya, basis data manajemennya, dan lain-lain yang berhubungan dengan business intelligence. Kalau untuk yang bidang creative animation dan multimedia itu dia lebih ke arah penerapan multimedia, dan setiap perusahaan itu kan memang membutuhkan orang yang berkompeten dalam bidang desain itu ya, maupun perusahaannya itu perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan minyak gitu ya, yang ada di Balikpapan yang banyak gitu kan, itu semuanya tidak lepas dari bagian desain multimedianya. Jadi bisa jadi multimedia Pranata Muda, jadi bisa bidang desain grafisnya gitu ya. Berarti kan desain ini kan bisa untuk menarik sebuah, jadi kayak investor-investor saat presentasi kan nanti didesainkan Nah, seperti itu juga. Itu kayaknya lebih menarik nih ya. Kemudian selanjutnya, berarti lulusan dari S1 Sistem Informasi di Universitas Mulia ini sangat berperan penting ya Pak ya dalam dunia bisnis gitu. Ya, benar sekali. Apalagi ditambah dengan Balikpapan menjadi tepian IKN, bakal ada banyak perusahaan-perusahaan yang akan berdiri nantinya di sekeliling kita ini. Betul. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sih ya Pak. Oh iya, boleh. Bisa nggak nih Pak disampaikan kepada teman-teman calon mahasiswa baru atau teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa di S1 Sistem Informasi, alasan kenapa S1 Sistem Informasi ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi sahabat UM yang bingung mau kuliah mengambil jurusan apa gitu. Jadi alasannya ya, pesan saya dari Prodi Sistem Informasi S1 Universitas Mulia Balikpapan, kalian harus tahu minat dari diri kalian sendiri. Kalian mau belajar seperti apa hasilnya, itu yang harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mulai belajar gitu ya, kita harus tahu kita mau, kita lebih senangnya dalam komputer multimedia atau lebih dalam komputer untuk programming gitu ya. Kemudian di dalam bidang sistem informasi tadi ini itu lebih jadi
kalian bisa fokusnya ke arah mana gitu. Kalau misalnya fokusnya ke arah manajemen perusahaannya, itu bisa masuk ke sistem informasi juga. Lebih senang di dalam multimedia, bisa masuk ke sistem informasi juga. Lebih senang programming juga, pasti penerapan IT itu ada hubungannya dengan programming. Jadi pilihan untuk kuliah di sistem informasi S1 Universitas Mulia Balikpapan ini sangat cocok untuk teman-teman calon mahasiswa gitu ya, calon mahasiswa di SMA. Kalau misalnya tertarik dalam manajemen nih, tapi senang komputer juga gitu kan, tertarik dalam mengelola sebuah basis data perusahaan atau lebih ke arah multimedia gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk di sistem informasi ini. Ya, buat mereka yang pengen bisnis cuma mereka pengen mengelola datanya atau gimana memprogram sebuah usahanya, mereka bisa banget di sini. Ya, bisa itu. Selain mendapat, karena di jurusan ini tuh banyak banget mata kuliah yang katanya berbau dengan ekonomi manajemen. Ya, karena kan penerapan dalam sebuah perusahaan ya, apalagi dalam bidang IT-nya kan juga harus tahu, dalam sebuah perusahaan itu harus mementingkan manajemen, memikirkan dari sistem basis data keuangannya mungkin. Nah, seperti itu. Jadi mereka memang harus dibekali dalam bidang itu juga. Berarti lengkap banget nih ya. Ya. Ada manajemennya, ada tentang IT-nya buat paket komplit lah ya, istilahnya. Karena kan saat ini juga teknologi semakin canggih, cuma orang-orang juga dituntut untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri gitu. Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, terutama di Kota Balikpapan ini nggak akan menjadi halangan buat mereka yang mengambil jurusan sistem informasi. Selain bisa membangun usaha sendiri, mereka juga bisa mengelolanya sendiri gitu. Betul sekali. Nah, untuk sahabat UM yang masih penasaran tentang program studi S1 Sistem Informasi, bisa datang langsung ke Universitas Mulia Balikpapan, bisa menanyakan langsung ke bapaknya atau nanya sama teman-teman yang ada di kampus Universitas Mulia. Nah, nggak terasa banget waktu kita udah selesai ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya udah hadir bersama kami, menemani menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat UM yang bingung banget nih mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa dan lain sebagainya. Dan sahabat UM, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. UM Talk tentunya bersama narasumber lainnya. Untuk sahabat UM, ingat hal ini. Informasi is like compost. I don't good yourself, your spread it around. Yang diungkapkan oleh Lloyd Coleman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.